Karena saya melihat teman-teman saya sudah terhimpit. Karena kekacauan tadi, saya ingin mereka kembali ke sini. Bukan karena saya takut, bukan karena saya nurut pada Anda, tapi karena bagi saya teman-teman saya lebih berharga. Karena saya tahu bagi Anda nyawa teman-teman saya ini tidak ada artinya. Saya mengambil mic untuk menyuruh mereka kembali karena saya lebih sayang pada mereka dibanding untuk melawan Anda semua. Seorang perempuan berdiri di tengah kerumunan. Di depannya barisan aparat. Di belakangnya ratusan mahasiswa. Suaranya mulai bergetar. Matanya bahkan sempat berkaca-kaca. Tapi dia tetap berdiri. Bukan membawa senjata. Bukan membawa kekerasan. Dia hanya membawa satu hal. Suara. Dan perempuan itu bernama Fatimah Az-Zahra. Tapi hari ini saya tidak ingin bertanya, apakah Fatimah terlalu berani? Saya justru ingin bertanya sesuatu yang jauh lebih penting. Kalau seorang mahasiswa berani mengkritik pemerintah, siapa sebenarnya yang harus takut? Fatimah atau pemerintah? Fatimah kembali menjadi sorotan. Nama Fatimah Az-Zahra sebenarnya bukan nama baru dalam perbincangan publik. Ia merupakan wakil ketua BEM Universitas Indonesia periode 2026 dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Namanya sebelumnya ramai setelah perdebatan mengenai program MBG atau makan bergizi gratis. Dalam forum tersebut, Fatimah mempertanyakan apakah program tambahan seperti MBG sudah seharusnya menjadi prioritas ketika persoalan mendasar seperti akses pendidikan dan infrastruktur di sejumlah daerah masih belum selesai. Tadi sudah bahkan disebutkan ya bahwa ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar, yaitu bagaimana anak-anak di daerah yang akses pada sekolahnya itu masih terhambat gitu. Saya tidak bisa membayangkan ya, saya mungkin orang kota, tapi saya kalau membayangkan pada posisi itu, anak-anak itu, mereka harus sedemikian rupa berusahanya sampai mungkin harus menyeberangi jembatan putus dan sebagainya untuk sampai ke sekolah, dan di sekolah mendapatkan makan bergizi ya, itu menjadi sangat minor ya dibanding bagaimana perjuangan dia untuk harus ke sekolah gitu. Nah saya rasa sebelum kita memberikan yang sunnahnya begitu ya, yang tambahan-tambahan ya, additionalnya yaitu dari bentuk MBG ini, makan bergizi gratis, apa yang wajib-wajib dan standarnya perlu dipenuhi dulu gitu. Menurut kami sih seperti itu. Argumennya kemudian viral dan publik mulai terbelah. Ada yang memuji, ada yang menyerang. Tetapi satu hal yang tidak bisa dibantah, Fatimah berani menyampaikan kritik di ruang publik. Dan beberapa waktu kemudian, namanya kembali muncul. Kali ini bukan di ruang diskusi, tetapi di tengah demonstrasi. Pada tanggal 18 Agustus 2026, BEM UI menggelar aksi bertajuk Merebut Kemerdekaan di kawasan Jakarta. Massa bergerak menuju kawasan Bundaran HI. Namun perjalanan mereka tertahan oleh brigade aparat. Dan di tengah situasi yang memanas itulah, Fatimah kembali menjadi pusat perhatian. Ada satu hal yang menurut saya penting untuk kita pahami. Demonstrasi bukan berarti mahasiswa ingin membuat kerusuhan. Demonstrasi adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat. Dan ketika massa BEM UI tertahan, terjadi perdebatan antara Fatimah dan aparat. Salah satu persoalan yang muncul adalah penggunaan mobil komando. Di lapangan, polisi berusaha mengatur massa yang sebagian meluber hingga jalur Transjakarta. Sementara Fatimah meminta agar situasi tidak semakin memanas dan mempertanyakan tindakan aparat. Jadi, kalau kita hanya melihat potongan videonya, kita mungkin akan mendapatkan kesimpulan sederhana. Fatimah sedang melawan polisi. Tetapi, benarkah sesederhana itu? Saya kira tidak. Karena kalau kita melihat konteksnya, Fatimah bukan sedang berusaha menunjukkan bahwa dirinya lebih kuat daripada polisi. Dia sedang berada dalam posisi sebagai salah satu representasi mahasiswa. Dan ketika terjadi persoalan di lapangan, dia mencoba mempertahankan ruang bagi massa untuk menyampaikan aspirasi. Tapi kenapa Fatimah menangis? Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik. Ada orang yang melihat tangisan Fatimah sebagai kelemahan. Ada yang mengejek. Ada yang mengatakan kalau berani demo jangan menangis. Tapi sejak kapan menangis berarti seseorang tidak berani? Sejak kapan air mata membuat sebuah argumentasi menjadi salah? Bukankah seseorang bisa marah
takut, kecewa, bahkan menangis, dan tetap mempertahankan apa yang diyakininya. Justru menurut saya, disinilah kita sering salah memahami keberanian. Kita mengira orang berani adalah orang yang tidak pernah takut. Padahal bukan. Orang berani adalah orang yang tetap berdiri meskipun dia takut. Fatimah menangis, tetapi dia tidak pergi. Dia tetap berbicara, tetap mempertanyakan, tetap berada di sana. Dan justru itu yang menurut saya layak dihargai. Bukan karena Fatimah pasti selalu benar, tetapi karena dia berani mempertanggungjawabkan suaranya di depan publik. Fatimah tidak harus selalu benar. Sekarang saya ingin memberikan satu batas yang jelas. Saya mendukung Fatimah. Tetapi mendukung Fatimah bukan berarti menganggap semua perkataannya pasti benar. Ini penting, karena kalau kita membela seseorang hanya karena kita menyukai orang tersebut, itu bukan kritik, itu fanatisme. Dan channel ini tidak berada di sana. Kalau Fatimah salah, ya katakan salah. Kalau aparat benar, ya katakan benar. Tetapi kalau mahasiswa menyampaikan kritik yang masuk akal, jangan membungkam kritik hanya karena kritik tersebut membuat penguasa tidak nyaman. Karena pemerintah bukan benda sakral, pejabat bukan manusia tanpa kesalahan, dan kebijakan negara bukan kitab suci yang tidak boleh dipertanyakan. Justru karena pemerintah memiliki kekuasaan, maka pemerintah harus siap menerima kritik. Lalu, apa fungsi mahasiswa? Coba kita mundur sedikit. Kenapa mahasiswa sejak dulu sering berada di garis depan tentang kritik sosial? Karena mahasiswa memiliki posisi yang unik. Mereka belajar, mereka membaca, mereka berdiskusi, dan mereka memiliki ruang untuk mempertanyakan kebijakan publik. Mahasiswa bukan pemerintah, mahasiswa bukan oposisi politik formal, mahasiswa juga bukan aparat. Tetapi mahasiswa bisa menjadi kontrol sosial. Dan kalau fungsi itu hilang, kita harus bertanya, siapa yang akan mengkritik kekuasaan dari luar sistem? Jangan sampai kita menginginkan mahasiswa hanya ketika mereka turun membantu korban bencana. Kita memuji mahasiswa ketika mereka menggalang dana. Kita bangga ketika mereka memenangkan kompetisi internasional. Tapi ketika mereka berdiri membawa kritik, tiba-tiba kita mengatakan, jangan banyak bicara, masih mahasiswa, belum pernah memimpin negara, belum tahu sulitnya mengurus pemerintahan. Loh, justru karena dia mahasiswa, dia bertanya, dan pertanyaan bukan kejahatan. Ini bukan tentang Fatimah. Sekarang kita sampai pada inti persoalannya. Menurut saya, video Fatimah berhadapan dengan aparat tidak seharusnya membuat kita hanya sibuk membahas Fatimah cantik, Fatimah berani, Fatimah menangis, Fatimah galak, Fatimah syiah. Karena kalau hanya berhenti di sana, kita kehilangan persoalan yang jauh lebih besar. Ini bukan tentang Fatimah. Ini tentang bagaimana negara memperlakukan suara kritik. Karena demokrasi bukan hanya tentang memilih presiden. Demokrasi bukan hanya tentang mencoblos setiap 5 tahun. Demokrasi juga tentang apakah warga negara masih memiliki ruang untuk mengatakan, saya tidak setuju. Dan kalau jawabannya adalah iya, maka kritik mahasiswa seharusnya tidak otomatis dianggap sebagai ancaman. Tapi bagaimana dengan ketertiban? Sekarang mungkin ada yang mengatakan, tapi kan polisi juga punya tugas menjaga ketertiban. Betul, saya setuju. Polisi memang memiliki tugas menjaga keamanan. Kalau demonstrasi mengganggu lalu lintas, harus ada pengaturan. Kalau ada tindakan yang melanggar hukum, harus ada penindakan sesuai aturan. Tetapi, menjaga ketertiban dan menjaga kebebasan menyampaikan pendapat bukan dua hal yang harus saling membunuh. Keduanya justru harus berjalan bersama. Karena negara demokrasi yang sehat bukan negara tanpa demonstrasi. Negara demokrasi yang sehat adalah negara yang mampu menghadapi demonstrasi tanpa kehilangan akal sehat. Dan mahasiswa juga punya kewajiban yang sama. Kritik boleh keras, tetapi jangan berubah menjadi kekerasan. Aksi boleh besar, tetapi jangan merusak. Aparat boleh tegas, tetapi ketegasan juga harus berada dalam koridor hukum dan penghormatan terhadap hak-hak warga. Jadi, yang kita butuhkan bukan mahasiswa yang takut kepada aparat, dan bukan pula aparat yang takut kepada mahasiswa. Yang kita butuhkan adalah keduanya sama-sama tunduk kepada hukum. Lalu, siapa yang sebenarnya takut? Sekarang kembali ke pertanyaan awal. Siapa yang sebenarnya takut? Fatimah atau pemerintah?
Menurut saya, pertanyaan ini jangan dijawab secara emosional. Karena saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati pemerintah. Saya tidak bisa mengatakan pemerintah takut kepada Fatimah. Itu akan menjadi tuduhan yang tidak berdasar. Tetapi, kita bisa bertanya sesuatu yang jauh lebih objektif. Apakah pemerintah siap mendengarkan kritik? Itulah ukurannya. Karena pemerintah yang kuat tidak perlu takut terhadap kritik. Pemerintah yang percaya diri tidak perlu membungkam pertanyaan. Dan pemerintah yang yakin kebijakannya benar seharusnya mampu menjelaskan mengapa kebijakan itu benar. Dengan data, dengan argumentasi, dengan transparansi, bukan dengan membuat orang takut untuk berbicara. Dan apa yang harus ditakutkan? Ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan. Yang seharusnya ditakutkan pemerintah bukan mahasiswa yang berani berbicara. Yang harus ditakutkan adalah ketika mahasiswa sudah tidak mau berbicara. Karena diamnya mahasiswa belum tentu berarti mereka setuju. Bisa jadi mereka lelah. Bisa jadi mereka apatis. Bisa jadi mereka merasa percuma bicara. Dan menurut saya, itulah yang jauh lebih berbahaya. Karena masyarakat yang kritis masih bisa berdiskusi, masih bisa memperbaiki kesalahan, masih bisa mengoreksi pemerintah. Tetapi masyarakat yang sudah tidak peduli bisa menjadi masyarakat yang kehilangan harapan. Dan sejarah menunjukkan ketika rakyat sudah tidak percaya bahwa suaranya akan didengar, masalahnya tidak lagi sederhana. Jadi, apakah Fatimah sempurna? Tidak. Apakah setiap perkataannya pasti benar? Tidak. Apakah aparat selalu salah? Juga tidak. Tetapi, apakah seorang mahasiswa memiliki hak untuk mengkritik? Iya. Apakah seorang mahasiswa boleh mempertanyakan kebijakan pemerintah? Iya. Apakah seorang mahasiswa boleh berdiri di depan aparat dan mengatakan, "Saya tidak setuju"? Selama dilakukan dalam koridor hukum, tentu boleh. Dan justru disitulah demokrasi diuji. Bukan ketika semua orang bertepuk tangan kepada pemerintah, tetapi ketika seseorang berdiri dan mengatakan, "Saya berbeda pendapat," dan negara tetap mampu menjawabnya dengan kepala dingin. Jadi, sekali lagi, siapa yang sebenarnya takut? Fatimah atau pemerintah? Mungkin jawabannya tidak perlu kita tentukan malam ini. Karena ada satu hal yang jauh lebih penting. Pemerintah yang kuat tidak takut kepada kritik, dan mahasiswa yang berani tidak seharusnya ditakuti. Karena yang harus ditakutkan pemerintah bukan mahasiswa yang berani berbicara. Yang harus ditakutkan adalah ketika mahasiswa sudah tidak berani berbicara. Ketika suara yang berbeda mulai dianggap sebagai masalah, mungkin masalah sebenarnya bukan pada suaranya, tapi pada telinga yang tidak mau mendengarnya.